Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, this is Abdurrahman. Nah, di video hari ini aku ingin nge-share kepada kalian cerita aku di Indonesia hingga aku bisa mendapatkan beasiswa di Rusia. Jadi masa kecil aku banyak menghabiskan waktu di pesantren. Ya bisa dihitung dari SD sampai SMP lah, kalau ya akhir tingkat SMP. Nah, aku pindah ke setelah SMP aku pindah ke SMP yang ada pelajaran umumnya, karena di pesantren aku tersebut kami nggak ada kayak nggak ada disediain sama sekolah-sekolah lain kayak gitu yang ada ijazah negerinya atau umumnya. Jadi setelah di pesantren itu aku memutuskan untuk pindah ke sekolah yang ada pelajaran umumnya. Nah, aku pindah ke sekolah yang ada pelajaran umumnya, ke SMP. Aku nggak ada satupun sekolah menengah pertama yang SMP di tempat aku Matapura yang mau menerima aku untuk belajar di sekolahnya. Beberapa sekolah sudah aku kunjungin, tapi nggak ada satupun yang menerima aku. Kepala sekolahnya baik banget. Beliau dengan senang hati menerima aku tanpa memiliki jasa, tanpa aku tidak memiliki jasa negeri kayak tapi dengan catatan aku tetap harus mencari jasa negeri, yaitu aku berusaha mencari jasa paket yang setara dengan sekolah dasar kayak gitu. Nah, saat di Madrasah Sanawiyah kayak gitu kan, aku banyak banget kayak mendapatkan hinaan dari teman-teman aku. Kamu nggak bisa ikut ujian nasional karena kamu nggak mempunyai jasa negeri. Padahal aku lagi berusaha atau gimana cara bisa mendapatkan jasa negeri kan, yang sekolah dasarnya. Nah, saat di MTS aku iri sama teman aku, karena beberapa teman aku yang orang tuanya alhamdulillah yang berkeadaan, mereka udah bisa ke luar negeri umroh, kayak ke Singapura, ke Thailand, Mekah. Sedangkan aku nggak bisa kemana-mana, aku cuma di daerah doang. Dan aku di daerah tuh aku juga harus kerja. Setelah pulang dari sekolah aku kerjanya aku di tempat fotokopian. Tuh aku mendapatkan gaji sekitar 10.000 aku dapatkan gaji. Kalian tahu 10.000 itu setelah aku pulang, aku naik motor tuh kan bensin aku habis. Ya terpaksa aku membeli bensin. Harga bensin dulu sekitar 7.500, sedangkan uang yang aku bawa pulang itu sekitar 2.500. Kebayangkan gimana itu. Tapi aku nggak mengeluh. Duit yang dari pengalaman aku saat di MTS itu udah mendidik aku gimana caranya menyimpan uang dengan baik gitu. Baca. Dan aku kasihan banget sama pendidikan orang tua aku itu, karena saat dia kecil dia sudah terpaksa buat kerja cari uang sendiri. Dan juga tidak salah bahwa saat dia kecil dia keluar dari sekolahannya kan. Nah, karena dia harus berjuang untuk bertahan hidup, sedangkan orang tua aku cuma lulusan SD doang. Kasihan banget kan. Ditambah lagi kan itu cerita orang tua aku saat dia kecil, dia kasihan banget gitu. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus berjuang untuk hidup. Dia kerja kayak berjualan kalau bahasa Banjarnya tuh kayak berjualan kue ke daerah-daerah dengan membawa bakul di atas gini, aku lupa namanya. Nah, dari situlah aku kayak bermimpi kan. Saat aku masih kecil aku bermimpi gimana caranya aku harus bisa mengangkat pendidikan keluarga aku. Ya dengan cara aku harus sekolah. Makanya aku memutuskan dari pesantren yang nggak ada negerinya tuh aku pindah ke negeri yang sekolah dasar ada negerinya. Karena kasihan banget orang tua aku saat kecil dia udah terpaksa kayak berjuang sendiri untuk menghidupi hidup sendiri kan. Dan
juga orang tuaku pernah kayak berintis usaha, sempat pernah hampir sukses, lalu ada musibah yang melanda beliau, kebakaran toko beliau habis semua, jadi bangun lagi dari nol. Ya kasian banget. Dan juga turun temurun ke anaknya. Aku punya adik dan turun lagi ke anaknya. Aku punya kakak yang pernah berusaha kayak berdagang juga di Kalimantan Tengah, lupa aku nama kotanya. Nah di sanalah kakak aku kayak sempat hampir sukses gitu. Ya musibahnya sama juga, dia habis kebakaran hutan lalu menyambar ke rumahnya, jadi semua tokonya itu habis dan terpaksa dia harus balik lagi ke Kalimantan Selatan. Nah di SMP ini aku dilatih sama orang tua aku sudah gimana aku bisa bertahan hidup hingga aku bisa mencari uang sendiri, ngumpulin duit sendiri untuk bisa, entah itu untuk ke depan terserah mau ngapain. Ya aku di sana udah mulai nabung saat di SMP. Nah di SMP aku mendapatkan uang yang dari tempat fotokopian 2.500 itu aku tabung juga. Aku ikut orang tua aku berdagang, dikasih orang tua aku simpan duitnya. Dan aku kadang dikasih orang tua aku jajan buat sekolah. Tahu berapa yang aku gunain? Aku dikasih 10.000 dan yang aku gunain cuma sekitar 2.500, 7.500 nya aku simpan. Jadi aku lebih banyak menyimpan uang daripada menghabiskan uang. Sampai suatu ketika aku lulus dari MTS tersebut kan, aku masuk ke SMA. Nah di SMA ini aku tetap harus kayak berjualan juga. Di SMA aku kayak kerja apapun itu, uang yang aku kumpulin saat aku di MTS, aku beliin kayak mesin buat gerinda yang spesial buat bikin pukaha atau kerajinan tangan gitu kan. Nah di sana lah aku kayak apapun pelajaran yang bisa ngasih uang aku kerjain semua gitu. Nah pas di sana aku bisa ngumpulin uang, aku bisa kayak nabung beberapa duit dan juga aku pernah juga memelihara ternak ayam hias itu, ayam serama. Di sana aku berhasil ngumpulin uang sendiri, bangga banget kan karena bisa aku besarin dari kecil sampai besar dan aku menikmati sendiri uang 500.000. Itu pencapaian aku banget, walau gak seberapa sekarang jumlahnya, tapi senang banget tau karena di usia aku dulu itu aku bisa ngumpulin duit. Nah saat di SMA aku pikir sama orang tua kalau gini, Pak, aku setelah lulus SMA aku harus mempunyai keahlian sehingga keahlian aku ini bisa dipakai dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku gitu kan. Bisa lah aku ngomong kayak gini kan sama orang tua, bisa nggak aku pindah ke SMK, tapi aku nggak bisa gunain uang yang masih tabungan aku ini. Ya udah, paksa orang tua aku ngeluarin duit aja buat membantu aku bisa pindah ke SMK karena uang yang aku kumpulin ini aku sengaja nggak sebutin bahwa aku nggak punya uang, padahal aku punya simpanan. Dulu saat di SMK aku saat pulang sekolah jam 3, nah jam 4 itu aku sholat asar. Setelah asar aku jualan angkringan bro, jualan angkringan kayak pentol bakar, kayak semuanya kayak angkringan kayak ceker, ayam, pokoknya kayak angkringan gitu. Dan di angkringan aku itu ada wifi-nya, kalian tahu. Nah di sana aku belajar kayak gimana cara strategi dagang aku. Teman-teman aku yang datang itu dia malah mau wifi doang, sedangkan belanja di tempat aku cuma 1.000 doang, dan mau wifi dari aku buka sampai tutup dia duduk di sana. Gimana? Tapi aku nggak masalah ya, karena tujuan aku kan untuk ngumpulin teman-teman juga kan, dan juga menjadikan itu sebagai wadah buat silaturahmi di jualan aku gitu, dagang aku maksudnya. Nah saat aku berjualan angkringan gitu, aku bisa ngumpulin uang sekitar 1 hari 100.000
kadang 200, paling mentok 100 misalnya aku ngumpulin. Tapi tetap aja aku harus berbagi sama orang tua aku, karena yang aku jual ini kan itu bikinan dari orang tua aku, sedangkan murni 50% itu aku beli di lain, yang kayak pentol bakar, kayak sosis, jagung, aku beli di lain. Sedangkan kayak ceker, kayak makanan enak-enaknya itu bikinan mamaku sendiri, ya masuk uang ke mamaku juga, sedangkan aku sedikit aja yang nyimpannya. Alhamdulillah cukup lah buat uang jajan aku. Nah saat di SMK aku jarang juga kayak belanja gitu, karena saat di SMK aku sudah dibawain bekal sama orang tua aku. Ya tahu sendiri karena orang tua aku berjualan kue, jadi dia ngasih bekal buat aku, kadang kue kadang nasi, jadi aku bisa hemat. Nah pas di sana tuh aku kadang belanja tuh cuma sekedar beli air, kadang beli pentol kalau misalnya sekumpul-kumpul sama teman, udah gitu aja. Sedangkan kalau kayak asik-asik sama teman-teman gitu, aku paling main game sekedar biasa-biasa aja. Kalau sekedar ngerokok, minum-minum, aku nggak pernah ikut terus terang sama sekali. Nah saat di SMK gini kan, aku pernah magang di bengkel. Itu aku alhamdulillah bengkelnya tuh ngasih aku uang, dan uang pertama aku itu aku kasih sama orang mama aku. Ya karena aku berniat bahwa gaji pertama aku ini untuk orang tua, semoga aja setelah aku ngasih itu bisa melimpahkan rezeki banyak kepada aku gitu. Nah saat mau lulus, nah sebelum lulus di SMK aku rajin kayak searching ke internet gitu, nanyain kepoin Instagram orang yang kuliah di luar negeri, dan nemu satu itu teman aku sekarang masih kuliah di Rusia juga. Dia orang Kalimantan Timur, beasiswa penuh dari beasiswa Kaltim Cemerlang. Nah aku tanya-tanya kan sama dia tuh, kak gimana kak pendidikan di sana kak, bagus kak? Oh bagus, dibilang-bilang gitu. Ya karena kan dia dibiayain penuh sama pemerintah sendiri, dan beasiswa Kaltim Cemerlang itu penuh dibiayai pemerintah daerah, sama dibiayai kuliah dari negara Rusia. Dan jurusan yang dia ambil jurusan perkereta apian. Tapi sayangnya beasiswa Kaltim Cemerlang itu diperuntukkan untuk anak Kalimantan Timur aja, sedangkan aku KTP Kalimantan Selatan tidak bisa ikut. Sedih banget kan aku. Akhirnya aku tetap memutuskan untuk belajar di Rusia juga kan, karena aku nggak pengen kayak mencabang-cabang gitu. Nah aku putuskan belajar di Rusia. Aku nemu beasiswa pemerintah kebudayaan Rusia. Lalu lah aku melengkapi semua persyaratan nih, lolos aku, karena nilai aku juga mencukupi dan juga semua persyaratan aku lengkapi. Akhirnya aku dipanggil wawancara yang pertama. Nah saat aku dipanggil wawancara itu aku berangkat sendiri ke Jakarta. Di Jakarta tuh aku nggak punya keluarga sama sekali, tapi alhamdulillah ada teman aku baik banget, dia punya keluarga di Jakarta, dia orang NTB. Kami kayak ngobrol sama dia gitu kan, kamu tinggal di mana? Kata dia aku tinggal di rumah nenek dia. Terus aku diskusi sama orang tua aku, gimana aku ntar ke Jakarta sendirian, kita nggak punya keluarga di Jakarta. Orang tua aku ngomong, kamu ke Jakarta sama siapa? Ya aku ngomong sendirian. Ya udah ditemani sama abah aja, abah tuh bapak kalau manggil. Nah aku nggak pengen kan, karena aku pengen ditemanin, yang pasti itu bakal ngeluarin banyak ongkos lagi, sedangkan kami berdua nggak pernah kayak keluar jauh. Ya hampir keluar yang paling bisa di daerah tersebut aja. Dan itu juga aku ke Jakarta karena alasan pendidikan. Kalau nggak ada alasan mungkin aku nggak bakal keluar ke Jakarta.